sudah berakhir nih. Bagaimana kalau kita main? Oke. Main apa yang seru? Ayo. main hati? Ih, bukan. Kita mau main tebak kata. Gimana? Kamu tahu nggak main tebak kata itu gimana? Aku nggak tahu. Oke, aku jelasin ya. Jadi nanti kita gantian nih. Kita ngomong kalimat, tapi nggak boleh pakai suara. Berarti cuma gimmick aja? Iya, bener banget. Oke, aku coba dulu ya. Voltigers ikut tebak ya. Coba nih. Oke, sekarang kamu coba tebak ya. Ya. Oke. Ayo, gimana? Ayo, Voltigers coba tebak nih. Gimana? Aku tahu. Ini apa? Aku malam. Salah. Terus jawabannya apa? Jawabannya itu aku mau makan. Oh, aku tahu sekarang cara bermainnya. Iya, benar. Sekarang giliran. Oke. Pasti gampang kan? Oke, coba nih. Oke, aku tahu. Oke, sama-sama ya. Voltigers coba tebak juga ya. Bener nggak nih? Kamu cantik sekali. Yes, aku emang cantik. Makasih. Aku juga. Oke. Aku ya Bagus, sekarang ya, aku ya. Oke, sekarang kamu coba tebak ya. Gimana? Agak susah ini. Iya, agak susah kan? Aku coba ya. Coba. Ayo beribadah. Benar. Yes. Oh. Social distancing. Betul. Sorry guys. Oke. Yang terakhir aku ya. Oke, pasti gampang. Oke. Kita baru Udah tahu ya? ngomongnya. Kita ngomong bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Kalian keren banget. Bener banget. Kalian emang keren. banget. Oh iya, aku juga nggak cuman bisa nebak mulut aja loh. Aku juga bisa nebak habis ini kita mau ngapain. Mau ngapain? Kita mau praise and worship bareng. Oke, let's go. Mari semuanya kasih sorak-sorai buat Tuhan, kemana? Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Sirnalah segala kegelapan, kala kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Hey, belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkan ku dari dunia ini. Semuanya bisa angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu. Aku bebas dalam-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Katakan, Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Amin. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Come on. Aku bebas dalam-Mu. Hey. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Kasih sorak-sorai buat Tuhan.
is Jesus. When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. For you make me come alive again. You make me come alive again. Let's jump, come on. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Woo! Come on, everyone, clap your hands. Come on, let's see. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. 'Cause you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Everybody dance, come on. Hey. Come on, say you are good. You are good. And you are good. You are good. You are good. Come on, give him a shout of praise. Hallelujah. Mari semuanya bertepuk tangan dan kepala bersama-sama. Come on. Hey. Katakan hanya kau. Hanya kau pencunanku, hidupku di tanganmu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, Ubahkan. ubahkan hati yang hancur. Semuanya bertepuk tangan seperti ini. Aku milikmu selamanya. You ready? Come on. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu
kerja buat kalian, buat kamu, buat anak. Sekarang Kerja. hei, ini semua gara-gara kamu. Kalau semua gara-gara Geng tengah, geng mati. Mati. Cepetan. Buruan, mau mati. Apa sih? Ganggu aja. Loh. Aduh. Apa sih? Jadi mati. Ya ampun. Udahlah. Tidur ya. Ayo Cat, kita ke tengah. Gampang ini musuhnya ini, cupu nih. Nah, mati kan? Sosokan lu. Apa sih kamu? Mas Erik, yuhu. Mas Erik, yuhu. Iya bentar. Bentar. Mas Erik, Iya Pak, paket Mas, makanan paket. Iya. Saya nggak pesen Pak, salah rumah paling. dari John. Hah? Dari John. Kak John. Aman. Dari John. Makasih ya. Ya. Rick, ini kakak ada beliin sesuatu ya. I hope you like it. Enjoy ya. Halo, Kak John. Halo Rick. Ya, kenapa? Thank you ya Kak, buat sandwichnya. Oh, udah sampai. Cepet banget. Iya, Kasih bintang ya 5 itu. aku juga pertama kali sih dikirimin kayak gini sama. Ya sebelumnya nggak ada yang ngirimin. Iya, thank you ya Kak. Sama aku minta maaf ya Kak buat perlakuanku yang kemarin-kemarin. Oh, nggak aku apa-apa, nggak Rick. balas chat kakak, nggak angkat telepon, Nggak aku apa-apa. recheck. Itu karena sebenarnya aku juga struggle sih Kak di rumah. Aku ngerasa
aku tertekan aja, tapi aku juga ngerasa kesepian Kak. Jadi aku nggak tahu mau ngomong sama siapa, nggak punya teman-teman di sekitar aku. Mama papa? Mama papa boro-boro perhatian mereka Kak. Aku mau ngajakin mereka ngomong aja nggak bisa. Oke. Ya udah, mau nggak kita doa bareng Oke, aja Kak. yuk Rik. Oke, kakak pimpin ya. Tuhan, terima atas hari ini Tuhan. Hari ini Kak John mau berdoa buat Erik supaya Engkau berikan kekuatan buat Erik supaya Erik tidak merasa sendiri atau lonely ya Tuhan. Tuhan kuatkan Erik ya Tuhan. Amin. Thank you ya Kak John. Iya Rik, sama-sama Rik. Iya, thank you banget Kak sudah jadi kakak rohaniku. Dengan senang hati dong Rik. Oke, siap Kak. Next meet up aku pasti Next ikut. meet up ya, ikut ya. Oke. Oke. Ya, see you Kak John. Bye bye. See you, bye-bye. We worship you, God. We come before you. Jesus, Jesus, we sing majesty. Wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Lift up your hands. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the
the glory of our Lord. We praise you, sing holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. Sing holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful, oh, you are faithful, mighty tower, the glory of our Lord. Sing holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Yeah, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Whoa, we praise you forevermore. Jesus, Jesus, we worship you. Your voice, lift up your hands and praise His name, Jesus. Lift up your hands and sing blessing, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Sing holy, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, the glory of our Lord. Sing holy, oh, holy, holy, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you for the glory of our Lord. We praise you forever, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Hallelujah. Jesus, we
praise you, we worship you. God, you are so amazing. Fill this place, fill our heart with your presence as we worship you, Lord. Holy Spirit, move upon us. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, we surrender all to you. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hai Voltagers, how are you? Kak Pau senang sekali bisa ketemu kalian lagi di ibadah Voltage ya. Kalau misalnya Kak Pau tanya gini deh, kalian pasti punya banyak teman bener ya, dan kalian kangen ya dengan teman-teman kalian, nggak bisa hangout seperti biasanya, ketemunya juga lewat online atau video call. Tapi yang pasti punya pertemanan itu bisa kebayang serunya. Punya beberapa teman-teman yang seusia, yang bisa saling mengerti, saling mendukung, punya hobi yang sama, apalagi kalau ngomong soal film yang sama, drama yang sama, app yang sama, melakukan aktivitas yang lagi tren gitu, seru-seruan bareng, itu pasti sangat menyenangkan. Apalagi kalau misalnya kita pas curhat tuh sama teman kita bisa bilang, iya aku ngerti loh kamu, aku ngerti perasaanmu, aku juga pernah ngalamin hal yang sama. Rasanya senang banget karena kita nggak pernah sendirian gitu ya, ada teman-teman yang bisa bareng-bareng dengan kita. Tapi pastikan bukan hanya sembarang teman ya, dan juga nggak lengkap kalau ada yang kurang, kalau hanya teman-teman yang asik-asik buat seru-seruan bareng aja yang ada di hidup kita. Yang kita butuhkan bukan cuman teman-teman yang selalu setuju dengan apa yang kita lakukan. Bahaya loh justru kalau semua orang-orang di sekitar kita itu menuruti kemauan kita. Bahaya loh kalau misalnya teman-teman di sekeliling kita itu justru gak berani negur kalau kita salah. Karena itu kita butuh sosok figur gitu ya, seorang pribadi, yaitu seseorang yang berani untuk benar-benar mengarahkan kita kepada hal-hal yang benar, memimpin kita kepada hal-hal rohani yang membawa kita itu, mengingatkan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah, figur ini atau orang-orang ini itulah yang disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah spiritual father atau bapak rohani. Kalau istilahnya bapak rohani, jangan dibayangkan bapak-bapak orang-orang yang udah lanjut usia yang memimpin kita, bukan. Itu bukan ngomong soal usia, bahkan bukan ngomong itu harus laki-laki ya. Tapi itu hanyalah sebuah istilah. Kalau buat kalian mungkin itu yang dimaksud dengan kakak rohani, yaitu seseorang yang dengan sengaja Tuhan taruh di hati orang itu beban atau kerinduan untuk memperhatikan kita secara kerohanian. Itu namanya bapak rohani atau kakak rohani. Sebenarnya dia bukan saudara sama kita. Dibilang temen juga kadang belum tentu deket-deket amat loh sama orang ini. Tapi somehow Tuhan pakai orang ini untuk ngingetin kita, kamu udah ibadah belum hari ini? Orang ini tuh dipakai Tuhan untuk jagain kita, supaya kita nggak sembarangan dalam kehidupan ini. Misalnya, waktu kita keceplosan ngomong kotor, orang ini bisa negur kita bilang, nggak boleh lo ngomong gitu. Sepertinya kelihatannya seperti nggak menyenangkan ya, apa sih orang ini? Kayak nggak suka ya lihat orang seneng. Tapi figur seperti seseorang ini, figur seperti bapak rohani atau kakak rohani ini justru sangat penting di hidup kita. Itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada setiap kita untuk menolong kita, menjagai kita. Ya, jadi mulai coba sambil Kak Papa ceritakan begini, sekalian bisa mikir, ada nggak sih orang-orang yang pernah negur kalian waktu kalian salah? Kok orang ini lagi ya, yang tiba-tiba bisa WA, nanyain, kamu kabarnya gimana? Ada yang bisa aku doakan enggak? Kamu kok kelihatan sedih ya? Kamu apa ada masalah? Kalau ada seseorang yang tiba-tiba memperhatikan kita bukan dengan tujuan aneh-aneh loh ya, bukan karena kayaknya ini lagi PDKT, bukan. Tapi karena tulus.
waktu ada orang yang seperti itu jangan ditolak ya. Jangan kita berpikir, apa sih orang ini kepo aja, kan hidup aku sendiri. Nah, bisa jadi orang-orang ini adalah utusan Tuhan loh untuk memperhatikan kita. Ada kakak-kakak Eagle Kids, kakak-kakak Voltage yang mungkin nanyain kabar kalian. Jangan dicuekin ya, dijawab. Dan belajar untuk terbuka. Kalau selama ini kalian mikir, gak ada tuh kak, gak pernah ada yang nanyain aku. Jangan sedih, justru bisa juga kalian bisa memulai dengan kalian yang nanya duluan, bangun hubungan duluan. Tapi jangan tiap hari ya, kayak pagi, siang, malam kakaknya dicariin terus. Kakaknya juga ada yang kerja, ada yang harus kuliah juga ya. Jadi ayo kita sama-sama mulai terbuka. Berdoa sama Tuhan supaya kita menemukan kakak rohani yang Tuhan pakai itu. Bukan kita menuntut ya, mana kakak rohani yang katanya memperhatikan aku. Mana kakaknya kok gak bales waktu aku chat. Bisa jadi kakaknya sedang sibuk. Tapi ayo kita sama-sama punya hubungan bapak rohani dan anak rohani yang sehat. Yang bisa saling mendukung juga. Ya, kalau jadi anak rohani bukan anak rohani yang manja, yang terus-menerus minta diperhatikan, gitu ya. Kita mau lihat di Alkitab ada salah satu contoh hubungan bapak rohani dengan anak rohani yang sangat bagus, yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani, yaitu antara Paulus dengan Timotius. Nggak asing ya dengan nama itu ya. Kalau di Alkitab sampai ada kitab namanya 1 Timotius dan 2 Timotius. Kalau kalian kemarin ikut Bible Study di bulan Agustus, Pastor Philip ada ajarkan ya tentang kitab Timotius, yaitu dengan tema anak rohani Paulus. Nah, hari ini kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan bahwa setiap kita ini perlu belajar menjadi seorang anak rohani. Katakan anak rohani. Yes, anak rohani. Kita ini tidak boleh sendirian di dunia ini. Dalam mengikuti Yesus, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan memberi kita keluarga rohani. Di dalam gereja, kalian semua termasuk Kak Pau juga, kita semua adalah anak-anak rohani. Karena itu kita perlu nih belajar punya hati seperti seorang anak. Apa sih kak? Karena aku udah bukan anak kecil. Bukan. Tapi sikap hati seorang anak. Itu seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak rohani? Kalau mau catat boleh catat. Yang pertama adalah mau diarahkan. Gitu ya. Mau diarahkan. Karena masa-masa kalian ini Alkitab bilang kalian itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah tuh kalau di tangan pahlawan gimana? Ditaruh di busur, kemudian diarahkan ke sasaran. Pahlawan itu siapa? Pahlawan itulah kakak-kakak rohani, termasuk juga orang tua di dalam kehidupan kalian. Kalau kalian yang belum ketemu, seperti Timotius ya, sebelum Timotius itu ketemu dengan Paulus, yang menjadi orang tua rohani bagi Timotius ternyata adalah mama dan neneknya sendiri. Jadi selain menjadi orang tua kandung, orang tua kita juga bisa menjadi orang tua rohani bagi kita. Kalau orang tua kita ikut menjaga kerohanian kita. Justru kita beruntung kalau papa dan mama kita di rumah bukan hanya menjadi papa mama yang menyekolahkan, memperhatikan kebutuhan, tapi juga menjadi papa mama yang sangat peduli dengan kedekatan kita dengan Tuhan Yesus, dengan kerohanian kita bersyukur. Karena papa mama kita juga berperan sebagai bapak rohani di hidup kita. Kita lihat ayatnya ya. Di 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat kelima berkata begini. Ini Paulus ya yang bilang sama Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus melihat bahwa Timotius ini adalah seorang anak
yang mau diarahkan oleh neneknya dan oleh mamanya. Eunike namanya. Paulus bisa melihat imannya neneknya ada menjadi imannya mamanya, itu juga adalah imannya Timotius. Jadi Paulus memuji Timotius, kamu ini anak yang baik, kamu ini anak yang mau diarahkan, kamu ini anak yang mendengarkan keluargamu, mendengarkan nenekmu dan ibumu. Memang kalau diceritanya Timotius ya teman-teman, papanya Timotius ini adalah orang yang belum percaya. Makanya tidak disebut sebagai imannya ayahmu gitu ya. Karena waktu itu papanya Timotius bukan orang percaya. Tapi mamanya adalah orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau jadi anak rohani, siapakah yang perlu kita dengarkan dengan baik? Yang pertama tentu saja adalah orang tua kita dulu. Kalau nasihat orang tua kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dengarkan. Ya, walaupun kadang kesannya seperti aduh, bosen. Diingetin sama papa mama suruh doa, diingetin sama papa mama suruh baca Alkitab, ditanyain sama papa mama sudah ibadah. Kadang kita kerasa kesel, kita kadang merasa kayak gini, aku kok dianggap anak kecil sih disuruh-suruh terus. Bukan. Kalau orang tuamu menasehati, mengarahkanmu kepada hal-hal yang rohani. Sekarang nih apalagi kalau kalian masih bergabung di dalam pemuritan Before 30 Kids ya. Karena ini kan masih Oktober. Orang tua ingatkan, udah jam 1 nih, hari Sabtu, waktunya ikutan acaranya. Atau sore-sore, kan ganjian ini sama kelompok mentoringnya. Ayo ikut. Waktu orang tua mengarahkan kalian ke perkara rohani, ke hal-hal rohani, dengarkan ya. Dan kalau orang tua menasehati kita dengan hal-hal yang menjaga kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, pastikan kita mendengarkan. Seperti Timotius, sebelum Timotius ketemu dengan Paulus yang bukan saudaranya, bukan keluarganya, Timotius udah dengerin mama dan neneknya dulu, sehingga waktu Timotius ketemu dengan Paulus, hati yang mau diarahkan, hati yang mau taat dengar tuntunan, hati yang mau diajar, itu ada di dalam diri Timotius. Sehingga waktu ketemu dengan Paulus, Paulus mengarahkan Timotius itu lebih lagi ya dalam pelayanan, dalam pergaulan. Ingat gak? Paulus loh yang bilang sama Timotius, jangan ada seorang pun yang menganggap kamu rendah. Walaupun kamu muda, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Wow, itu Paulus ngomong kepada Timotius dan Timotius itu menerima dengan hati yang mau diajar. Itu yang pertama ya, bagaimana menjadi anak rohani? Punya hati yang mau diarahkan. Kemudian yang kedua, sebagai anak rohani apa yang kita bisa lakukan? Doakan figur-figur yang mengarahkan kita kepada Yesus itu. Baik itu papa dan mama, baik itu kakak-kakak gereja, baik itu CGL-mu di kelompok sel, pemimpinmu di kelompok sel, atau salah satu temen yang terus ngajakin kamu ke hal-hal rohani, doakanlah mereka semua itu. Kenapa? Karena mereka semua, termasuk Kak Popo ya, Kak Popo juga seorang kakak gereja nih. Kita semua yang sekalipun adalah bapak rohani atau seorang pemimpin yang membawa kamu kepada Yesus, mengajarkan kepada kamu tentang Yesus, kami pun punya kelemahan. Kami pun manusia biasa yang juga bisa bikin salah. Doakan kami ya. Waktu kalian berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani ini, untuk kakak-kakak, untuk Pastor Philip juga, kalian doakan, maka kalian sedang minta kepada Tuhan untuk memampukan kami juga dalam mengarahkan kalian, gitu ya. So doakan orang-orang itu, misalnya kakak-kakak di Meet Up, kakak-kakak di Eagle Kids, doakan supaya mereka menjadi orang yang terus kuat ya di dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Termasuk ketika satu hari yang namanya figur kakak rohani ini melakukan kesalahan, doakan mereka. Kalau mereka minta maaf, ampuni juga ya,
karena kita juga manusia. Kalau ada sesuatu yang salah dari figur kakak rohani ini, karena kakak rohani juga bisa jadi melakukan sesuatu yang salah, please jangan ikutin. Ikuti kami hanya ketika kami melakukan apa yang benar di dalam Tuhan. Tapi ketika kalian menemukan, kok kayaknya kakak itu salah ya, kok itu kakakku loh, itu kakak rohaniku loh, tapi kok dia emosi ya, kemudian dia kok ngomongnya nggak baik ya di media sosial. Waktu kalian tahu itu, jangan kemudian gini ya, wes aku mau berhenti aja, nggak mau jadi anak rohaninya. Doakan aja, doakan ya, siapa tahu ada masalah, tapi jangan ditiru sesuatu yang salah itu ya. Itu yang kedua, gimana jadi anak rohani yang baik? Doakan. Kemudian yang ketiga, dukung. Dukung gimana? Dilihat kira-kira kakak rohani kita ini hari-hari ini tuh lagi mau mengajarkan apa ke kita. Oh, kayaknya dia lagi bagiin hatinya, pengen lihat teman-teman kita juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga mau punya hati yang sama, apalagi kalau itu hatinya dari Tuhan. Ya, kalau tiba-tiba kakak rohaninya bilang, ada nggak temenmu yang belum pernah ke gereja? Nah, waktu itu kita bisa dukung kakak rohani kita itu, dukung bapak rohani kita itu dengan benar-benar memikirkan, iya ya, waktu itu kakak ngomong kayak gini, ada nggak ya temanku yang belum ke gereja? Terus kakaknya mungkin bilang, ayo ajak ke CG, ayo ajak ikut pemuritan Before 30 Kids. Nah, kalau kita mau mendukung, kita bisa ikut memikirkan, iya ya, pasti kakaknya nih rindu ya, supaya teman-temanku juga diselamatkan. Aku juga mau punya kerinduan yang sama seperti kakak rohaniku. Nah, itu dia anak rohani yang mendukung bapak rohaninya. Apalagi sekali lagi, kalau itu adalah isi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan. Atau satu hari tanya kepada kita, itu Papa belum mau ke gereja ya? Ayo kita doa sama-sama ke Papa ya, untuk Papa supaya mau ke gereja ikut ibadah online. Waktu pemimpin rohani kita, kakak rohani kita ingatkan kita itu, jangan kita berpikir, kakak nggak tahu papaku tuh sulit. Kita langsung dukung, pemimpinku aja punya hati untuk papaku, apalagi aku mau sepakat dengan pemimpinku, kita mau doa sama-sama untuk Papa. Amin. Itu loh yang namanya jadi anak rohani. Ya, jadi anak rohani yang mau diarahkan, kemudian mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani, kakak-kakak rohani, dan juga mau mendukung. Karena apa? Suatu hari kalian juga akan menjadi bapak rohani. Apa kak? Aku masih umur berapa? Ingat ya, menjadi bapak rohani gak harus tunggu tua. Yang jadi bapak rohaninya itu juga gak harus jauh lebih tua. Tapi ketika kalian sudah lebih dulu kenal Tuhan Yesus, kalian sudah lebih dulu tahu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, kalian bisa jadi bapak rohani, kakak rohani bagi teman-teman kalian, bagi adik-adik kalian, adik kelas, adik kandung, orang-orang yang lebih muda dari kalian. Kalian siapkan jadi anak yang baik supaya kalian nanti bisa jadi bapak yang baik juga, ya. Dan nanti gimana kalau udah jadi bapak yang baik? Atau sekarang jangan-jangan kakak nih yakin banget ya, di antara kalian Voltagers ini kalian semuanya leader loh. Kak Papa tahu ada beberapa teman-teman yang suka datang sama kalian, suka tanya pendapat kalian, lagi tengkar sama mamanya terus tanya sama kalian, aku pusing, mamaku gini, gimana? Nah, secara tidak langsung itu adalah kesempatan loh, Tuhan mau pakai kalian jadi bapak rohani. Ya, karena itu Kak Papa akan sampaikan nih, gimana kalau kita dipercaya jadi bapak rohani, kita harus gimana? Ya, catat. Kalau jadi bapak rohani bagi orang lain, itu yang pertama, mengasihi dengan tulus. Ya, mengasihi dengan tulus. Catat ya, itu yang pertama. Mengasihi dengan tulus tuh artinya begini. Kita bangun hubungan dengan mereka, kita memperhatikan mereka itu gak ada motivasi. Wah, motivasinya supaya aku disukain sama dia. Motivasinya supaya temanku banyak. Motivasinya supaya aku kelihatan populer. Ada yang ngikutin aku, yang nurut sama aku. Bukan. Tapi motivasinya adalah karena kita mengasihi dengan
tulus. Bapak rohani itu adalah orang yang mengasihi dengan tulus, gak minta imbalan apa-apa. Waktu kita menghibur teman kita itu atau adik-adik kelas, waktu kita mengarahkan mereka kepada Yesus, ngajakin ikut acara gereja, itu hanya karena kita mengasihi mereka dengan tulus. Ya, untuk bisa jadi bapak rohani yang baik, begitu caranya, mengasihi dengan tulus. Kemudian yang kedua yaitu memimpin mereka kepada Yesus. Artinya kita tidak mengajarkan kepada mereka itu dari pengalaman kita. Oh, kalau aku kemarin waktu mamaku ribut-ribut gitu ya aku langsung nonton aja, pakai headset, gak usah dengerin mereka. Bukan dari pengalaman kita, tapi memimpin mereka kepada Kristus itu seperti apa yang Paulus katakan. Yuk kita buka sama-sama di 1 Korintus 11 ayat yang ke-1. Paulus bilang gini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bahasa Inggrisnya keren banget, bilang begini, follow me as I follow Christ. Jadi ikutin aku karena aku juga ikut Yesus. Jadi kalau ada teman kita tanya ke kita, kalau kamu gimana? Kita bilang, kamu boleh ikut aku selama aku ikut Yesus. Aku akan kasih tahu kamu apa yang Yesus lakukan. Itu juga yang aku lakukan dan aku berharap kamu juga melakukan hal yang sama. Kalau kesepian, tidak lari ke pornografi. Kalau kesepian, tidak lari ke pertemanan yang tidak aman. Banyak loh sekarang situs-situs pertemanan, fanbase, apa sih namanya? Fansbase ya, yang ada di luar. Kak Papa nggak bisa sebutin satu-satu ya, aplikasi-aplikasi pertemanan yang nggak semuanya itu aman. Kalau ada orang tua atau kakak rohani yang ngejagain kita dan bilang, hati-hati ya, jangan gampang kasih data pribadimu, jangan curhat ke sana, dengarkan ya. Dan waktu ada temenmu yang minta pendapatmu, kamu juga bisa arahkan mereka sesuai kebenaran firman Tuhan juga. Karena Tuhan akan pakai kamu juga untuk memimpin teman-temanmu kepada Kristus. Dan yang ketiga, sama seperti waktu kita jadi anak tadi, kita kan doain Bapak Rohani kan. Waktu kita jadi Bapak Rohani, kita juga doakan ya anak-anak rohani kita. Kalau kalian ada yang dipercaya jadi pemimpin di CG, paling enggak misalnya kalian dipercaya jadi pemimpin di dalam kelompok pertemanan kalian, doakan teman-teman kalian satu-satu. Bawa mereka di dalam doa. Kita enggak sekedar seperti mau bosi gitu ya kepada mereka, enggak boleh. Malah kita jadi pemimpin mereka bukan untuk ngatur-ngatur mereka supaya mereka mengikuti keinginan kita, tapi kita pastikan kita bawa mereka kepada Yesus. Amin. Siapa kakak rohani dalam kehidupan kamu yang mungkin pernah negur kamu, tegurannya mungkin gak enak ya, kakak ini aku udah mau gini gak dibolehin gitu ya. Mungkin pernah suka sama orang terus kakaknya bilang jangan ya, gak enak memang ya. Rasanya waktu itu terjadi tuh kayaknya siapa sih kakak ini. Tapi Kak Papa mau cerita nih, Kak Papa dulu juga pernah loh gak ngerti-ngerti banget juga, karena masih muda juga ya, masih sangat muda, masih zamannya suka-sukaan gitu kan sama temen-temen gitu ya. Nah pas waktu itu ada satu kakak gereja itu yang negur Kak Papa, bilang gini, jangan. Waktu itu malah gak boleh, waktu itu masih zaman SMS-an, belum zaman seperti sekarang. Dibilang begini, kamu mulai sekarang gak boleh SMS-an lagi sama dia, disuruh buang nomornya. Wah Kak Papa rasanya di dalam hati tuh kayak, kamu nih siapa sih? Kok ngatur-ngatur gitu ya? Nggak terima loh, karena Kak Papa sudah terlanjur suka waktu itu sama temennya kakak yang itu gitu. Sampai waktu itu Kak Papa berdoa, Kak Papa nangis sama Tuhan, Kak Papa kesel. Dia ini siapa ya Tuhan? Kok ngatur-ngatur gitu. Nah, tapi kalau kita itu mau punya hati yang mau diarahkan, kita berdoa, Tuhan itu bisa ubah hati kita loh. Dari kakak yang marah-marah, dia ini siapa ya Tuhan ya, kok ngatur-ngatur aku gitu ya. Itu tiba-tiba tuh kalimatnya bisa jadi sama, tapi Tuhan
Tuhan kasih hati yang baru. Iya ya, dia ini siapa sih? Tapi kok bisa perhatiin aku? Gitu ya. Dia ini siapa ya? Dia ini nggak dibayar untuk jagain aku. Dia ini juga nggak dapat keuntungan apa-apa loh dengan nasehatin kakak. Dia ini cuma dipakai Tuhan. Sekarang kalau Kak Papa sudah lihat ke belakang, untung Kak Papa nurut loh. Untung Kak Papa nurut waktu itu, nggak pacaran sembarangan. Bayangin kalau pacaran sembarangan, kakak bisa terluka hatinya, bisa nggak percaya diri gitu ya, bahkan bisa-bisa malah nggak mau ke gereja lagi. Kalau kakak sekarang melihat ke belakang, maksudnya kayak inget-inget lagi peristiwa waktu itu, sekarang kakak bersyukur. Wow, Tuhan itu kirim ya seorang bapak rohani untuk jagain kakak, mengingatkan kakak supaya kakak jangan sampai lakukan sesuatu yang salah. Memang waktu dijalani rasanya berat. Siapa sih yang suka ditegur? Siapa sih yang suka kalau dimarahin? Siapa sih yang suka kalau dihentikan ketika melakukan sesuatu yang diinginkan? Tapi ingat baik-baik, selama itu ada di dalam komunitas rohani, kakak itu adalah kakak yang baik di gereja. Kakak itu dipakai Tuhan untuk menjaga kita, gitu ya. Kita mau berdoa, bersyukur atas kehidupan setiap mereka. Kakak jadi ingat nih, ada oh ya. Dan yang keren lagi begini, Timotius dan Paulus ya. Kan kesannya itu waktu itu kelihatannya seperti Timotius itu yang kecil gitu, yang lebih muda, Paulus lebih tua gitu ya. Timotius ini jadi anaknya, Paulus ini jadi bapaknya gitu ya. Kemudian Timotius ini belajar jadi anak rohani yang baik. Paulus ini terus belajar jadi bapak rohani yang baik. Satu ketika nanti waktu Timotius itu jadi bapak rohani bagi banyak orang yang lain, Timotius dan Paulus ini tetap hubungannya jadi bapak dan anak rohani. Tapi mereka itu jadi bukan cuma sekedar bapak dan anak rohani loh, tapi jadi partner. Aduh, itu sukacita banget. Kita lihat ayat yang terakhir ya, Kak Popo kayaknya kok ada yang kurang kalau enggak ceritain yang bagian ini. Di 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika itu, nah ini yang menarik ya. 1 Tesalonika itu kita lihat aja di ayat yang ke-1. 1 Tesalonika ayat yang ke-1, bunyinya begini. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Nah, pertama Paulus mungkin suratnya khusus untuk Timotius, tapi satu titik Paulus nulis surat bareng sama Timotius. Paulus sama Timotius sama-sama jadi bapak rohani bagi jemaat di Tesalonika. Kalian tidak selamanya jadi kecil. Kalian tidak selamanya di usia kalian sekarang ini. Kalian akan terus bertumbuh, ya. Nanti kalian akan jadi partner, kalian akan jadi rekan yang sepadan, setara bagi kakak-kakak rohani kalian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus di mana-mana. Kak Papa sudah lihat loh, ya. Kak Papa sudah lihat anak-anak yang dulu kecil di Eagle Kids bertumbuh, gede. Sekarang melayani sama-sama. Beberapa kakak yang kalian kenal seperti Kak Ezra, Kak Vina, ya. Ada banyak kakak-kakak yang lain juga. Itu adalah dulu anak-anak kecil, lebih kecil malah dari kalian. Tapi mereka adalah anak-anak rohani yang bertumbuh, sekarang mereka menjadi partner rohani. Amin. Mau ya? Sama-sama ya. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan supaya setiap kalian juga menjadi anak-anak rohani. Kalian punya bapak-bapak rohani di hidup kalian yang mempercayai kalian, yang tidak sabar menunggu kalian itu bertumbuh. Dan kalian dipakai Tuhan bahkan lebih hebat. Kalau Kak Papa berdoa ya untuk anak-anak rohani gitu ya. Kak Papa berdoa supaya mereka jadi lebih hebat. Dipakai Tuhan, lebih diurapi. Kalau kakak biasanya mungkin pernah bicara di depan 1000 orang atau 100 orang. Kakak pengen anak rohaninya kakak tuh nanti berbicara di depan ratusan ribu orang. Lebih pinter, lebih hebat,
lebih cepat, pokoknya lebih semuanya. Karena apa? Karena generasi kalian adalah generasi yang terbaik, kata firman Tuhan. Ya, berikan hatimu, berikan dirimu untuk menjadi anak rohani di rumah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan komunitas, di situ ada kakak rohani, di situ ada teman-teman yang menjaga. Amin. Ya, kakak jadi ingat satu lagu, kata-katanya begini. I see a generations rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see the near revival stirring as we pray and seek. We are on our knees, we are on our knees. Lagu itu bilang kita melihat generasi demi generasi itu datang. Itu kakak lihat kalian, dengar ya, kalian itu adalah generasi yang akan dipakai Tuhan lebih hebat daripada kakak-kakak yang ada sekarang. Kalian adalah generasi yang akan dipakai Tuhan, diurapi Tuhan lebih hebat bahkan daripada pastors yang kalian kenal. Pastor Philip, Pastor Muro, Pastor Kwok Jen, Pastor Maxi, Pastor Bernard, Pastor Samuel dan Lani, Pastor Fuji, Pastor Wahyu, pastor-pastor yang kalian kenal, ya. Kalian dipakai Tuhan lebih hebat dari mereka. Siapkan dari sekarang, karena itu janji Tuhan. Kalian punya iman yang tidak egois. Kalian belajar jadi anak rohani, satu saat kalian akan memimpin adik-adik kalian. Kalian akan memimpin teman-teman kalian kepada Kristus. Amin. Ayo, kakak mau berdoa buat kalian. Siapa di antara kalian yang mau dipakai Tuhan? Ya, mau dipakai Tuhan, satu hari kalian akan bawa banyak orang. Lewat hubungan ya, bukan harus lewat KKR. Lewat hubungan, kalian jadi bapak rohani buat teman-teman kalian, buat adik-adik kalian. Amin. Kalau kalian mau angkat tanganmu. Syakana bayarana bakanda barama karala bayaso. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di hatimu. Kini biarana barana bayara mayala bakanda bayaso. Ini biarala bayara la bayasan Kina bayaso remerana mayara mayara mayaramu. Tuhan, hambamu berdoa saat ini Tuhan untuk setiap jemaat Voltage, anak-anak pra-remaja yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, urapi setiap mereka ya Tuhan. Mampukan mereka menjadi anak rohani yang punya hati yang mau diajar, yang sungguh-sungguh belajar jadi anak di rumah Tuhan. Seumur hidup tidak akan pernah meninggalkan rumah Tuhan. Sekalipun ada masalah apapun, tidak akan pernah meninggalkan rumah Tuhan. Saat ini Tuhan lepaskan sebuah pengurapan atas kehidupan mereka. One day, soon, bahkan ada yang sudah hari-hari ini Tuhan. Kau sudah mulai mempercayakan kepada setiap mereka menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Mereka akan membawa teman-temannya satu demi satu dan adik-adiknya kepada Kristus. Mereka akan berkata kepada sebanyak mungkin generasi mereka, follow me as I follow Christ. Mereka akan diikuti oleh banyak orang selama mereka mengikuti Yesus. Urapi mereka ya Tuhan. Jadikan mereka fathers, jadikan mereka bapak rohani bagi teman-teman mereka, bagi adik-adik kelas mereka ya Tuhan. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga bagi keluarga mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertaimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dengan memiliki hati seorang anak, sehingga satu hari engkau akan menjadi seorang bapak rohani yang membawa perubahan untuk hidup banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini bagi engkau, untuk studimu, untuk keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you. Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun.
Setiap Sabtu, mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Bila Tuhan Yesus ada dalam keluarga, maka keselamatan, perubahan hidup, dan mujizat pasti terjadi. Jangan lewatkan KKR Yesus bersama Pastor Philip Mentova di hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Acara ini gratis dan tidak perlu mendaftar. Langsung aja akses melalui gms.church/streaming atau YouTube GMS Church. Aku bersyukur punya kakak rohani yang mau negur aku. Bahkan negur dengan hal-hal yang sangat kecil, misalnya outfit aku. Aku juga bersyukur banget loh buat kakak rohani aku karena aku tuh nggak pernah sendirian. Tiap aku sendirian selalu ada yang support aku. Bener banget. Dan teman-teman, stay tune di Instagramnya Eagle Kids GMS karena bakal ada konten-konten seru dan informasi terbaru. Oke deh, see you And God bless you!